Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, kita mulai lagi ngaji risalah Ya Az-Zaidun. Sekarang halaman yang ke-11b. Namun sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, para pewakaf Al-Aziz, para donatur Al-Aziz. Mudah-mudahan senantiasa dikasih manfaat barokah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Rizkinya, usahanya dikasih kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi min hadrati sultanil awliya Asy Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirra wal aziz sanjama ya risawa usan Bakolin Bangkalan Madura, Mbak Cimatri Jombang, Kiai Abdul Rahman Wahid, Mbak Asad Samsul Arifin Situ Bondo, Habib Soleh Tangkul, Wilarut yang masih di Jember, Mbak Hasan Linggong, Huson Ilaro Kiai Maksum, Kiai Bisri Mustafa, Kiai Memon juga Rembang, Huson Ilaro, Mbak Ahmad Mutamakin, Mbak Dula Salam, Mbak Sahal, Mbak Kiai Muhammadun, Mbak Haji Abdul Harifai, bacanya Salamah, semua guru-guru saya yang ada di Khajen dan sekitarnya. Wana khususan Ilaro, Mbak Yasin Bareng, Mbak Radin Asnawi, Mbak Turaihan, Mbak Makmun, Mbak Arwani, Mbak Anwar, Mbak Ali, Mbak Fatoni, Mbak Asro Wiranti, Huson Ilaro, Bapak Jasman, Wana khususan Ilaro, Mbak Soleh Darat Semarang, Ki Idris Pekalongan, Ki Murtado Idris Pekalongan, Huson Ilaro, Ki Yusuf Taujili Garut, Ajengan Khair Afandi, Ki Ilyas Ruhiyat Tasikmalaya, Huson Ilaro, Mama Falak Pakintongan, Aang Noh dan Ki Ahmad Syati di Cianjur, Abu Yadimyati Banten, semua guru-guru yang difatihai oleh para masyayikh kita. Nafa'anallahu bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Qala sekarang halaman 11b yang agak bawah itu fa'ingkila ma maddu zaidin. Ya, oke, menjadi siap. Sok dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Didengerin yang anak-anak. Fa'ingkila, maka apabila ditanyakan, fa'ingkila ma madu zaidin. Ma itu apakah? Madu zaidin bermula panjangnya lafaz zaidin. Ya, panjang maksudnya matnya lafaz ya. Zaid itu ada mat. Mat yang ada pada zaid itu mat apa? Jadi loh maksudnya. Ayo. Fal jawabu, maka bermula jawabannya anna ba'dal qurra'a itu apa? Anna ba'dal qurra'a. Ya qurra, iya apa mudhof ilaih. Kumaha atuh, hade. Kalau annal qurra'a iya kan ba'dal qurra'i. Gitu loh. Oke? Ya nggak apa-apa, orang lu nggak ngopi, ya kan? Oke, yo. Anna ba'dal qurra'i itu sesungguhnya sebagian ulama ahli baca Al-Quran. Iya. Ajaza itu membolehkan. Siapa ba'dul qurra, maka itu ajaza, nggak ajazu. Kalau ajazu qurra, ngerti kan?
Ajaza itu membolehkan siapa ba'dul qura ayu amila pada bahwasanya mengamalkan Mengamalkan tuh maksudnya memperlakukan. Siapa ba'dul qurra? Siapa ba'dul qura harfal ini Harfal laini harokatin. Laini bukan lin. Kalau lin jalan. harfal laini pada huruf lin. Huruf lain tahu kan huruf lain? Huruf lain itu ya dan wawu. Ini gua tulis dulu sebagai pengantar nih supaya ke sononya gampang nih. Perhatikan anak-anak juga. Nih huruf lain itu wawu atau ya. Udah wawu atau ya. Tapi wawu ya ini didahului harokat fathah. Nih contohnya, perhatikan. Wawu contohnya. Khaufun. Ya khaufun, khaufan. Sebelumnya wawu sukun. Fathah. Nyambung? Oke, nyambung nggak? Nah, contohnya iya. Ya-nya tetap mati. Maksudnya mati sukun. Nah, baknya ini dibaca fathah, baitun. Nah, itu namanya wawu atau ya yang bersukun didahului fathah. Namanya apa tadi? Benar gini lah. Al-lainu. Apa al-lainu? Len. Huruf len. Makanya ada istilah mad len. Oke, paham nih? Ini kan sepele, tapi kalau kalian langsung biasakan paham, nah, nanti kesononya gampang. Kalau kemarin kan secara umum, ini wawu, ya, dan alif. Wawu jatuh setelah domah. Ya mati jatuh setelah kasroh. Alif jatuh setelah fathah. Itu kan namanya huruf mad. Oke, ini nggak ada alif. Karena kalau alif didahului fathah, ya mad jadinya. Maka huruf lain cuma dua. Kalau huruf mad, perhatikan, huruf lain hanya dua. Wawu dan ya yang didahului fathah. Oke? Kalau huruf mad tiga. Kenapa? Wawu didahului dhammah, kasroh didahului, ya mati didahului kasroh, serta alif didahului oleh harokat fathah. Itu huruf mad namanya. Nyambung kan? Kita belajar nahwu juga harus lebih paham. Karena ini kaitannya, rentetannya yang kemarin sudah saya sampaikan. Kaitannya pemahaman Abil Aswad Ad-Du'ali. Gitu loh. Yang meletakkan ilmu nahwu. Oke, lanjut. Muamalatan karena terusin kali. Mana tadi saya kok belum lihat. Muamalatan. Mana tadi? Muamalata harfil maddi. Muamalata harfil maddi karena dengan maf'ul mutlak gitu. Dengan berhubungannya huruf mad. Muamalata harfil maddi dengan muamalah. Muamalah itu apa? Ya perlakuan lah gampangnya ya. Kalau konteksnya di sini loh ya, walaupun konteks yang lain kak muamalah diartikan berhubungan, bener nggak salah. Tapi konteks kaitannya apa huruf lain dimuamalahkan maksudnya diperlakukan seperti huruf mad. Oke, lanjut. Faiza waqa'a maka apabila terjatuh apa harfulen. Terusnya fa'ilnya sakinun. Faiza waqa'a maka apabila terjatuh ba'dahu di dalam setelah huruf len sakinun yang apa sakinun yang sukun. Huruf yang dibaca sukun. Huruf yang bersukun. Diwakfin karena wakaf. Nahu wa amanahum min khauf. Nah, itu contohnya. Min khauf ya. Wa asin.
wa amanahum Wa amana, bukan wa amana. wa amana Ah, dan mengamankan, memberi rasa aman. memberi rasa aman siapa mereka Allah. Allah pada mereka min khaufin dari rasa takut. Ya. Nah, itu menjadi contoh wa amanahum min khauf. Nah, itu khauf itu berapa harokat bacanya? Nanti di bawah ada penjelasannya gitu loh. Ya, terus bangunin. Wajah Zaidun dan apa Za'a Zaidun. Ja'a Bakhir cuci muka. Lah udah ngantuk aja nih Bakhir sama aduh. Ja'a telah datang siapa Zaidun Zaid. Nah, itu walaupun gak ayat didengerin wajah Zaid. Ngerti kan? Nah, itu kan lafaz Zaid. Kalau di kalian baca Zaidun itu berarti nggak diwakafkan. Kalau wakafkan Ja'a Zaid. Ayo. Ya zuzu maka boleh apa al-madu panjang, Membaca panjang, wal qasru dan meringkas, membaca pendek. membaca pendek. Konteksnya pembanding ini dengerin. Kalau qasru pembandingnya al-maddu itu maknanya baca pendek. Dengerin yang lain supaya kalian ngerti pembandingnya itu apa. Kalau al-qasru pembandingnya al-jam'u itu maknanya meringkas, nggak salah. Tapi lihat juga nah, itulah yang saya maksud. Dengerin nih. Membaca siyakul kalam itu udah bagian daripada memahami kita. Nyambung kan? Ntar lu baca wal qasru dan meringkas. Kamu bagaimana kalau ditanya? Bagaimana kamu cara meringkasnya lafaz Zaid? Zaid Pak, akan diringkas. Ya, Zaid. Emang lu pikir wedang Zaid? Lu paham nggak? Paham nggak sendiri? Lah sembarangan lu. Udah benar. Pembandingnya apa? Ayo terus. Watawasutu Dan menengahi. Ya, sedang tawasud itu menengah-nengahi antara panjang, antara mat dan qasr. Berarti sedang. Jadi mungkin terus saja itu bawahnya mungkin ada. Wakaza dan seperti itu. Faiza waqa'a ba'dahu sakinun waqfin. Wakala itu wakfin aja lah. Waqfin iza waqa'a apabila terjatuh ba'dahu dalam setelah harfulin. Ya, harful lain bukan lain. Harful lain apa sakinun huruf yang sukun. Ya. Diidgomin karena idgom. Nahu kaifa fa'ala. Udah. Nahu kaif. Gitu loh. Nahu kaif seperti contoh lafaz kaif. Nahu kaif seperti contoh lafaz kaif. Artinya bagaimana? Ya kan? Kaif fa'al. Nah, gitu loh. Nahu kaif. Itu apa fa'alanya ada satu apa dua kamu? Satu. Oh. Lalu ya nahu kai kan fa diidghamkan kepada fa'ala. Kan fa'ala ada dua. Kan kaifa fa'ala. Oke? Karena diidghamkan kaif fa'ala. Paham nggak? Fa yang fa-nya kaifa, ya kan? Disukun, diidghamkan ke fa'ala. Jadi kan diidghamkan itu. Kaif fa'ala. Asalnya kaifa fa'ala. Nyambung. Odon. Cuci muka. Nah, ini 3 orang yang baru ketahuan nih. Ya enggak? Odon panglimanya. Ya enggak? Terus apa no? Rehan, Kopral, sama Bakhir ya lupa. Kopral apa Kadal? Ya enggak? Terus apa lagi yang ikut? Lu ikut kong? Ngantuk mulu ngaji. Perempuan udah ngantuk. Cengguk sekalian tuh. Oke ya. Harful lain. Udah titik itu kan?
Harful laini huwa. Ayo. Wa Nah, ini definisinya. Tadi udah saya jelaskan. harful laini dan bermula huruf lain. Huwa ya huruf lain. Al-wau itu wau. Iya. Wal ya'u dan iya. Oke. Iza sakana apabila sukun wau dan iya. Wan pataha dan menerima patah. Sebenarnya mah iza sukina gitu aja lah. Apabila dibaca sukun kan lebih nyaman, enak. Iza sukina apabila dibaca sukun wau dan iya. Wan pataha dan menerima patah. Apa ma Dan huruf rima kebaca fathah. dan menerima kebaca patah apa ma huruf qoblahuma yang sebelum wau dan ya. Iya. Nahu jaufin Itu kalian apa? Jaufin apa khaufin? Dua-duanya benar. Kalau jauf itu ya rongga, kerongkongan, tenggorokan itu jauh. Kalau khauf ya takut. Dua-duanya kan mempunyai arti. Gitu loh, ayo. Nahu zaufin wabaitin itu sama lepas zaufin wabaitin. Termasuk naum. Lalu azan subuh. As-sholatu khairum minan naum. Nah, itu berarti 2 harokat. Oke? Boleh 4 harokat. As-sholatu khairum minan naum. Boleh 6 harokat. Aska. Oh, udah sono. Lu gua jewer lu. Emang siang tadi ngapain sih sore? Terus cepetan cuci muka. Terus cepetan wudhu. As-sholatu khairum minan naum. Andre itu yang azan. Wah, itu jamaahnya model kayak Alpin, Erwin. Ya, apalagi ono si Bangkong. Wah, kan tadi Bang Andri namanya panjang, Pak. As-sholatu khairum minan naum. Tidurnya panjang. Coba disuruh bangun nggak bangun-bangun. Bang Andri adanya panjang, Pak, naumnya. Naum panjang. Oh, begitu dibangunin tidur lagi. Ya kan? Bangun. Tidur lagi, tak kenceng. Ya. Lah iya kan? Nah, itu namanya huruf lain. Paham nggak? Jadi kalian baca 2 harokat bener, 4 harokat bener, 6 harokat juga bener. Nggak akan merubah arti. Kalau tadi saya cerita itu mah banyol. Nggak bakalan as-sholatu khairum minan naum. Itu berarti sholat lebih baik dari tidur. Kalau as-sholatu khairum minan naum, berarti tidurnya lebih baik daripada sholatnya. Nggak bakalan merubah arti lah. Kan yang merubah arti tarkib. Paham nggak? Kadang-kadang ada penceramah banyol, guyonan, gitu loh maksudnya. Ya nggak bakalan merubah tarkib. Orang as-sholatu mubtada, khairun khobar, minan naum mufaddal alaih pembanding. Berarti maksudnya? Loh gitu loh. Ayo. Waharful maddi dan bermula huruf. Kencengan dikit. Waharful maddi dan Dengerin kong, cepetan kong. dan bermula huruf mad. Tuh bedain. Huwa ya huruf mad. Al-alifu itu alif, wal wau dan wau, wal ya'u dan iya. Iza sukina apabila dibaca sukun apa alif waw dan ya. Wa taharroka Itu sebenarnya itu iza sukina gitu ya. Kalau menurut lu gimana? Gua ngetes sama lu nih pada ayo. sakanu. Sakanu. Nah iya kan? Sebenarnya mah iza sukinat atau sukinna, nunnya tapi alifnya dibuang. Sukin nih gini loh. Ini presenter nih. Itu kan kitab kalian begini. Iya kan? Iza sukina. Ini kan kalau huruf mat, huruf lain bener. Tapi gini yang bener harusnya begini. Tapi emang kayak dulu. Perhatikan, ini yang benar. Ini asalnya iza suk. Oh, paham? Kenapa diidghamkan?
domirnya berupa nun jamak inas karena kembali alif, wawu dan ya. Nyambung nggak? Paham nggak? Nah, kalau ini kepada huruf len bener. Huruf len kan ada wawu dan iya, cuma 2. Sementara ini yang bawahnya kan huruf mat itu ada 3. Wawu, nih kalau ini kan nih berarti kan wawu, alif dan iya, kan 3 kan? Wawu jatuh setelah doma, alif jatuh setelah fathah, iya jatuh setelah kasroh. Ini namanya huruf harful maddi. Itu berarti kan contoh kengesan bocil-bocil termasuk Erwin, lu bedain ini aja belum tentu bisa karena masih kecil. Nah kalau ini kan huruf len, ya kan? Nih saya tambahin harful lain. Ini huruf len. Huruf len itu wawu, iya didahului fathah. Sementara huruf mat, wawu jatuh atau didahului dhamma, alif didahului fathah, iya didahului kasroh. Berarti huruf mat ada berapa? Ya. Huruf mat ada berapa? Ada 3. Kalau 3 didomirkan itu nun jamak inas maka sukinah. Itu cara membedah. Ini saya jelaskan, pahami. Kalau kitab kalian kan tulisannya seperti ini, salah. Kalau ini benar, kalau kembalinya ke huruf len. Sementara pembahasan yang terakhir yang kita bahas itu kan pembahasan huruf mat. Sementara huruf mat ada 3. Alif, wawu dan ya, kan jamak. Jamaknya jamak muannas salim disamakan dengan jamak muannas salim. Domir yang serasi dengan jamak muannas salim adalah nun. Nih, nun jamak inas, maka ini sukinah. Paham nih? Nah, itu sekalian bahas biar paham. Jangan kalian pikir gampang. Ayo. Iza sukinna, apabila dibaca sukun apa alif dan ya, wataharroka dan berharokat. Maka jawabnya iza, maka Wataharroka maka berharokat apa ma huruf qoblahuma yang itu kalau lu ada wawunya enggak? Wataharoka ada? Oh, ntar dulu kalau gitu. Iza sukina wan fataha ma qabla nahu jawab. Fakaful mad wal alif wal wawu wal ya'u iza sukina wataharoka ada wawunya kan? Wataharoka dan enggak ada iza kan sebelumnya. Oke, yo wataharoka yo. Wataharoka dan berharokat apa ma huruf qoblahuma yang sebelum alif dan ya. Biharokati mujanasatin dengan harokat yang serupa. Biharokatin mujanisatin karena sifat. Kalau sifat lebih baik isim fa'il. Biharokatin mujanisatin dengan harokat yang serupa. Yang sejenis. Kan beda sejenis dengan serupa mah. Yang sejenis. Lahuma. Nih dengerin. Maksudnya mujanasa itu apa? Kalau wawu itu sejenisnya enaknya dengan apa? Dhamma. Kalau alif sejenisnya dengan apa? Fathah. Kalau kasroh sejenisnya dengan? Oh, maksudnya terus? Lahuma. Nah itu salah. Lahunna yang benar atau laha sekalian. Oh, gitu loh. Itu kan lahuma. Kan huruf mat. Huruf mat ini berapa tadi? 3 kan? Nah itu masih laha. Benar apa salah? Ya salah kan? Nyambung nggak? Nah itu. Kalau huruf mat benar. Kalau huruf len. Tapi kalau huruf mat ya bukan laha, lahuma, lahunna. Ganti seperti ini. Enggak gampang ngaji yang seperti itu. Ayo lanjut. Lahuna kepada alif dan ya. Saya udah jelas ya. Weh, nyambung kan? Ini karena kalau menurut saya mah enggak susah-susah amat. Huruf len tadi udah saya jelaskan. Huruf len itu ada 2. Wawu dan ya didahului oleh fathah. Wawu contohnya khauf atau jauh.
atau naum? Kalau iya, contohnya bait, ngerti kan? Ya termasuk lain itu sendiri, termasuk zaid. Oh, oke nyambung. Nyambung. Sementara huruf mat itu ada 3. Waw jatuh setelah fathah, alif jatuh setelah waw jatuh setelah dhammah, alif jatuh setelah fathah, iya jatuh setelah kasroh. Oke? Nah, itu yang dimaksud. Ya, bacanya bagaimana? Tadi ada 3. Boleh kok mat, kedua boleh kosor. Mat panjang kalau huruf len. Kalau kosor pendek. Boleh tawasud, sedang. Andre, di muka ngantuk mulu ngaji nggak? Udah kuntat ngantuan. Dan kan nggak sekolah tadi. Lu 5 hari kan nggak sekolah. Cewer sekalian lu masih ngantuk aja. Ngapain emang sorean dari seharian? Nah, terus ngapa tidur seharian masih ngantuk? Enggak kan? Mau dibotakin emang? Lo kali mau dibotakin sekali enggak? Ntar gua beliin pencukur itu. Udah lanjut yo. Fa'in kila maka jika ditanyakan. Nah, perhatikan, ini udah mulai agak sulit. Ini udah membahas jantungnya ilmu nahwu lagi. Kalau yang barusan iklan, tajwid, tapi sebenarnya itu bagian daripada nahwu. Yo. Nah, itu apakah makna fa'ili bermula maknanya fa'il? Nah, fa'il itu apa? Kalau ada pertanyaan, ma makna fa'ili? Wih, fa'il itu apa? Nah, fal jawabu gitu loh. Ayo. Fal jawabu maka bermula jawabannya annal fa'ila itu sesungguhnya fa'il fil lugati di dalam bahasa min awjudil fi'li Man aujadal fi'la. Astagfirullahaladzim. Man aujadal Harokatin, semuanya harokatin. Mundur aja salah bacanya. Ayo. Man aujadal fi'la itu Man itu orang. Man itu orang, aujada yang ada, yang mewujudkan siapa man al fi'la pada perbuatan. Fa'il udah dengerin, kan udah saya artiin. Fa'il menurut bahasa itu man aujadal fi'la, orang yang menciptakan pekerjaan, orang yang membuat fi'il. Fi'il itu kan perbuatan. Mana jewer Alvin? Ngantuk lagi jewer, Bin yang kencang, biar melek. Lah iya. 1, 2, 3, 4, 5 udah yang ngantuk. Ya enggak? La ilaha illallah. Nah, itu berarti kan apa itu fa'il? Secara bahasa adalah man aujadal fi'la. Ngantuk itu perbuatan apa bukan? Perbuatan. Jadi Kevin siapa? Alvin, Bakhir, Andre, Hodon, termasuk Rehan yang pertama kali ngantuk. Nah, itu adalah sama dengan fa'il. Fa'il itu apa? Pelaku. Oh ya, Aska ya, 6. Astagfirullahaladzim, 6 orang coba yang ngantuk itu. Iya kan? Perempuan ada nggak? Nah, perempuan nggak ada. Nah, itu berarti man aujadal fi'la, orang-orang yang membuat pekerjaan. Pekerjaannya apa Pak? Ngantuk, ya nggak? Nah, tapi secara bahasa itu fa'il. Andre fa'il, Odon fa'il, Rehan Paul, Aska Paul. Enggak, begitu juga Bakhir sama Alvin. Nah, karena 6 orang ngantuk itu sama dengan man aujadu al-fi'la, orang-orang yang telah merealisasikan, menyatakan, mewujudkan perbuatan, yaitu perbuatan oh begitu orang karena ngantuk yang jawabnya ya begitu. Oke, lanjut. Itu bahasa. Perhatikan. Wafistilah yang fasih bacanya. Wafistilahin nahwiyina, dan di dalam istilah ulama-ulama nahwu huwa bermula fa'il, al-ismu itu isim, al-marfu'u yang dibaca rofa, alazi
yaitu isim, yaitu isim marfu, itu yaitu aja. isim marfu, usnida yang disandarkan apa lafdzul fi'li, lafaznya fi'il, ilaihi kepada alazi. Iya. Bi'tibar Awas jangan sampai salah. bi'tibari suduri hadasin dengan Kusu kurang. Terus yo. bi'tibari suduri hadasi zalikal fi'li. Nah, begitu. Bi'tibari suduri hadasi zalikal fi'li, dengan menghitung munculnya, terjadinya itu fi'il. Hadasnya fi'il. Gitu. Ayo ulangi. Bi'tibari suduri hadasi zalikal fi'li, dengan menghitung munculnya perbuatan itu fi'il. Ya. Min madlulihi, Sudur muncul min madlulihi. min madlulihi dari Madlulnya fi'il. Apa itu madlul? Sesuatu yang ditunjukkan. Artiin. Ya, lu pikir gampang. Itu susah. min madlulihi dari sesuatu yang ditunjukkan pada fa'il. Madlulihi itu mudhof ilaih. Kok mau lu baca hu apalagi? Nah iya kan? Kan min madlulihi. Kan udah dibaca kan? Lah kenapa hu? Kan bikin bingung sendiri loh. Ayo ulangi. Min madlulihi dari sesuatu yang ditunjukkan Fi'il. fi'il. Oh gitu loh, hinya ke fi'il. Kadoroba Zaidun, Ya. seperti apa doroba Zaidun. Tuh berarti kan doroba Zaidun. Zaidun itu dibaca rofa. Kenapa? Dia adalah menjelaskan maknanya doroba. Doroba itu memukul perbuatan. Yang memukul siapa? Zaidun. Nyambung nggak? Itu maksudnya fa'il adalah al-ismul marfu alladzi usnida lafdzul fi'li ilaihi bi'tibari suduri hadasi zalikal fi'li. Buktinya tadi udah saya batin, ini pasti salah. Bener salah bacanya karena itu berapa huruf? Bi'tibari suduri hadasi zalikal fi'li, 5 huruf. Mudhof ilaih. Walaupun terakhirnya musar ilaih. Oke. Dengan menghitung munculnya, terjadinya itu perbuatan. Muncul dari madlul yang ditunjukkan. Yang doroba siapa? Zaidun. Loh gitu loh. Ngerti? Ayo, au bi'tibari qiyamihi bihi. Lu bedain. Au bi'tibari qiyamihi, atau dengan menghitung berdirinya fi'il. Bukan fi'il lah, berdirinya isim bihi dengan fi'il. Berdirinya isim. Kama Bihi ada bihinya. bihi dengan fi'il. Kama Zaidun. Iya. Seperti lapan mata Zaidun. Mata, mati, siapa Zaidun Zaid. Loh, berarti kan kalau doroba jelas memukul, perbuatan pukulan itu ada. Gampang nggak? Tapi kalau mata Zaidun itu harus ada apa namanya? Ya pengangan-angan, itibar, mati. Mati itu kan lenyapnya nyawa. Berarti kan? Dan lenyapnya itu ya perbuatan juga menghilang. Makanya itu bi'tibari qiyamihi bihi. Gitu loh. Paham kan? Saya rasa udah paham kalian lah. Fa'il kan udah sering pada, kan hampir sama kan, beda redaksi aja. Kalau dalam bahasa jurumiyah kan al-fa'ilu wal ismul marfu'u alladzi apa? Dzukira qablahu fi'luhu gitu ya. Jurumiyah. Paham gak lu? Apa enggak, Kong? Jurumiyah, definisinya fa'il bagaimana? Ditanya pada ngejedok baik ya. Al ismul marfu'u Al-mazkuru. Al-mazkuru qablahu fi'luhu, kan begitu. Nah di sini
al ismul marfu alladzi usnida lafdzul fi'li ilaihi. Lu paham nggak maksudnya? Makanya kalau ditanya, hadir kalian, jangan bercanda. Supaya kalian bisa membandingkan antara redaksi satu kitab dengan redaksi kitab yang lain. Nyambung? Jangan sok pinter. Masih belum paham aja udah bercanda mulu, mainan mulu. Udah, diam lu, Bakir. Ayo lanjut. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, fa'in kila, ma itu apakah sababu kaunil fa'ili, bermula sebab adanya fa'il, marfu'an itu yang dibaca rofa. Fal jawab. Nah, itu kalau kitab kalian kan al marfu ada dua, ya kan, dirubah. Kalau ini dengerin, kalau kitabnya Munzili kan masa babu kaunil fa'ili marfu'an, ya kan. Nah, kitab kalian kan masa babu kaunil marfu'il fa'ili marfu'an, ya kan. Al marfu'nya kalian coret biar redaksinya Munzili yang benar. Kalau ditanyakan apa sebabnya fa'il itu dibaca rofa, nah, gitu loh. Kamu coret juga pakai spidol aja udah. Itu al marfu yang ada alnya itu dibuang. Kalau marfu'an bener itu khobarnya kaun. Lu nyambung nggak? Kitabnya dibenerin, kitab kalian kebanyakan lafaz al marfu setelah kaun. Masa babu kaunil fa'ili marfu'an. Apabila ada pertanyaan, apa sebabnya fa'il itu kok dibaca rofa? Nah, fal jawabu. Ayo. Fal jawabu, maka udah Jabir, lihat kitabnya. Maka bermula jawabannya, annal fa'ila itu sesungguhnya fa'il, sodrul fi'li. Sodaro al fi'lu min madlulihi. Sodaro itu muncul. Al fi'la, al fi'lu apa fi'il min madlulihi dari yang ditunjukkannya fa'il. Wahwa dan bermula fa'il. Asyrafu itu paling mulia. Ya, itu lebih, itu ada pembandingnya min, bukan paling tapi lebih mulia. Kan udah nih dengerin. Berkali-kali saya jelaskan. Kalau isim tafdhil mudhof atau kemasukan al itu maknanya paling. Al akram paling mulia, al ahsan paling bagus. Tapi kalau nggak dimudhofkan, nggak ada alnya, seperti contoh di sini, asyrafu itu lebih mulia. Pasti ada min mufaddal alaih. Mimman daripada orang. Nyambung nggak? Jadi jangan pernah kamu mengartikan asyrafu itu paling mulia, salah. Nyambung nggak? Karena itu isim tafdhil mempunyai mufaddal alaih yang sebenarnya. Lu tolong diperhatikan loh ini. Wah, berkali-kali udah saya kasih tahu aja masih salah, baik. Ayo. Asyrafu itu lebih mulia mimman dari orang, waqa'a yang terjatuh, alaihi atas man, afa'al fi'lu perbuatan. Nah, kalau man waqa'a alaihi fi'lu berarti apa? Tuh, nggak paham kan? Maf'ul bih. Fa'il itu lebih utama daripada maf'ul bih. Maf'ul bih itu man waqa'a alaihi fi'lu, orang yang terjatuh, yang ketimpa sasarannya perbuatan, kan maf'ul. Nyambung. Nah, karena fa'il itu alasannya. Kenapa fa'il itu dibaca rofa? Berarti kan ini alasan mendalam, ini keren. Faedah ini keren sekali. Alasannya, jawabnya adalah al-fa'il sodaro al-fi'lu min madlulihi. Fa'il itu muncul dari madlulnya fi'il. Oke? Nah, wahuwa asrafu mimman waqa'a alail fi'lu. Lafaz yang muncul dari perbuatan
Madlulnya fi'il kan berarti fa'il. Itu lebih mulia daripada orang yang menjadi sasaran perbuatan, yaitu maf'ul bih. Nyambung nggak? Tolong nanti kalian setelah ngaji dengerin. Saya ulangi berkali-kali. Ini kalau kalian mendalami ilmu nahwu, kaidah ini sangat-sangat keren. Dan bercanda. Terus diri. Udah diri aja kamu. Ngaji lagi serius. Ngantuk melulu. Ada kapok-kapoknya. Ayo warrafu asrafu min ghairi. Itu perhatikan. Asrafu ada min ghairi. Dengerin dulu kalau lagi jelasin. Ya kan? Itu perhatikan. Asrafu. Nggak ada alnya. Al asraf. Nggak juga asraful lafzi. Nggak ada. Itu pasti ada minnya. Nyambung. Contohnya lagi. As-sholatu khairun. Pasti ada pembandingnya minan naum. Berarti? Itu loh. Banyak sekali contoh. Beda umpamanya apa dalam laqad khalaqnal insana fi ahsani takwimin. Itu ahsan dimudhofkan ke takwim. Berarti ahsan isim tafdhil tapi mudhof, maka nggak ada minnya sesudahnya. Nyambung. Ingat-ingat. Ini ilmu titen. Ilmu mengingat-ingat. Ayo. Warrafu dan bermula rofa. Asyrafu itu lebih mulia. Lebih mulia atau lebih tinggi gitu loh. Lebih tinggi apa rofa min ghairihi dari selain rofa. Iya. Nah dengerin dulu sebelum kalian baca. Karena sebelum fautia lu pantik sebelumnya itu namanya fa fasihah. Karena arrafu asrafu min ghairihi baru fa'u'tiya. Ngerti mendiri? Itu cara mengartikan. Jadi menandakan kalian ini dalam membaca kitab paham kronologi sebelumnya. Paham nggak? Nah, ini dengan cara kalian ngelogat seperti itu, kalian tuh paham betul. Fa'u'tiya. Karena arrafu asrafu min ghairihi. Rofa lebih utama daripada lainnya rofa. Fa'u'tiya maka diberikan. Fa'u'tiya maka diberikan apa al-asrafu ya, perkara yang mulia. Itu ada alnya. Gak usah lu cariin pembanding. Mufaddal alaih. Paham? Tuh. al-asrafu perkara yang mulia lil asrafi bagi perkara yang mulia. Nah, tuh fa'u'tiyal asraf lil asraf. Tolaban karena mencari atau menuntut lil munasabati kepada keserasian. Nah, udah titik. Berarti kan sebelum saya lanjut itu kan al asraf barusan dibahas. Ada alnya apa enggak? Setelah al asraf ada minnya apa enggak? Nah, min yang setelah isim tafdhil itu namanya min mufaddal alaih, pembanding. Itu harus betul-betul kalian latih supaya tahqiq kalian dalam membaca kitab. Begitu loh. Nah, kenapa fa'il didahulukan? Kan gitu. Karena fa'il itu adalah sodarul fi'lu minhu. Muncul langsung daripada fi'il. Sementara sesuatu yang muncul dari fi'il, yaitu fa'il, itu lebih utama daripada sesuatu yang menjadi sasaran fi'il. Kalau sasaran fi'il apa namanya tadi? Maf'ul B. Maka maf'ul B dibaca apa? Nasab. Sementara fa'il dibaca rofa. Karena rofa muncul dari fi'il itu lebih utama, maka diberikanlah kemuliaan kepada lafaz yang mulia. Rofa itu syaraf, mulia. Makanya kalian belajar rofa. Dengerin saya jelasin sekilas ini supaya kalian semangat ngajinya. Kenapa ada rofa, ada nasab, ada khofat, ada jazm? Rofa itu ngangkat, mulia. Orang kalau
mau bekerja, fa'il itu kan pelaku. Dengerin. Bocah itu kalau mau belajar, bekerja itu kan belajar maksudnya. Maksudnya bekerja ya belajar, konteksnya santri. Paham maksudnya? Itu akan mengantarkan rofaknya santri. Jangan waktunya belajar malah bercanda, waktunya istirahat malah ngobrol. Biar ngaji ngantuk no model Kupang satu ini. Ya kan? Ya semua yang lain lah. Yang pada ngantuk. Lu masih ngantuk, Don? Cewer sekalian loh. Itu maksudnya. Jadi jangan ketawa-ketawa. Anak lu barusan ngantuk pertama kali loh. No, ada bapaknya gue laporinnya kalian. Lu ketawa-ketawa. Lu saing lamanya saya suruh diri sih. Tuh. Lah iya kan? Lu dengerin. Paham maksudnya? Karena fa'il itu mulia, maka kemuliaan u'tiyal asrof lil asrof. Rofa diberikan kepada apa tadi? Fa'il, karena fa'il adalah saudara minhul fi'lu. Loh, fi'il itu muncul darinya. Begitu loh. Oke. Fa'inkilah. Nah, ini keren lagi. Perhatikan. Ini nggak main-main nih. Untuk memantapkan pemahaman nahwu kalian. Mana yang utama? Mubtada, fa'il apa mubtada? Tuh, itu maksudnya. Fa'in kila, maka jika ditanyakan, fa'in kila, hal apakah al-fi'lu Halil fa'ilu aslul marfu'ati awil mubtada'u. Baca kitab yang jelas. Dan bahasa lu lipat-lipat. Halil fa'ilu apakah bermula fa'il aslul marfu'ati itu asalnya isim yang dibaca rofa. Isim yang dibaca rofa yang jelas. Isim yang dibaca rofa wil mubtada'i atofnya kepada al fa'ilu. Awil mubtada'u atau mubtada. Fal jawabu, maka lu ngerti kan? Udah diem dulu, yang main terusin. Halil fa'ilu aslul marfu'ati, dengerin. Awil mubtada'u ay al mubtada'u aslul marfu'at. Apakah fa'il itu sumber atau asalnya isim-isim yang dibaca rofa, atau mubtada yang menjadi asalnya isim-isim yang dibaca rofa? Ini khilaf di antara ulama nahwu. Sebenarnya yang menjadi sumber utama dari isim-isim yang dibaca rofa itu fa'il atau mubtada. Nyambung kan? Perhatikan dulu, itu pertanyaan itu pahami dulu. Karena dalam ilmu filsafat, pertanyaan itu penting. Sebelum pertanyaan tadi dijawab, pahami dulu isi pertanyaannya. Itu kalau mau belajar filsafat, buru filsafat, belajar tartib aja masih pada belekak-belekuk, itu perlu dipahami betul. Baru lu artiin, nggak usah buru-buru, jawabnya yang fasih. Marfu'ati isim, mau orang isim aslul marfu'ati, halil fa'ilu, belum baca halil fi'li. Lucu, paham nggak? Udah slow aja, ayo. Fal jawabu, panjang kan, baca panjang. Fal jawabu, maka bermula jawabannya. Anna fi zalika, itu sungguhnya di dalam itu. Khobar, ingat-ingat. Setelah inna kok dzaraf atau jar majrur itu pasti khobar. Ya kasih khobar lah. Anna fi zalika, sesungguhnya itu sesungguhnya itunya ada dua. Makanya jangan ngawur. Yang benar. Itu sesungguhnya itu di dalam itu pertanyaan khilafan itu. Nah, ngerti? Apa kok itu? Apa khilafan? Nah, itu isimnya anna, gitu loh. Apa khilafan? Apa khilaf? Loh,
nggak usah takut. Apa hilafan? Apa hilaf? Udah segitu dulu, perhatikan. Fal jawabu anna fi dzalika khilafan. Perhatikan. Fal jawabu kan mubtada. Jumlahnya anna fi dzalika khilafan, khobarnya mubtada. Oke. Kan jumlahnya anna fi dzalika khilafan. Baru kalian artikan. Nih gua tulis biar lu paham. Supaya menghadapi narkib seperti itu nggak keder. Ya hapus saya dulu nih. Udah kelar. Ini bisa langsung bersih nih ya. Nih kan begitu. Fal jawabu. Ini melatih uji nyali. Anna fi zalika khilafan. Kan begitu tulisannya. Ini mubtada. Ya fa-nya ya maka, karena jawab kan fa'il. Tuh. Khobarnya mana? Jumlahnya inna fi zalika. Maka ini bukan inna anna. Kan begini. Ini khobar. Nah, baru kalian artikan. Itu kan anna sesungguhnya. Fi zalika kan khobarnya anna. Sesungguhnya. Itu sesungguhnya itu ini fi itu sesungguhnya itu dalam ini tadi al fa'il au mub, gampangannya gitulah kalau dibaca itu kelamaan. Halil fa'ilu aslul marfu'at awil mub tada'u. Apakah fa'il itu asalnya marfu'at atau mub tada? Jawabannya anna fi dzalika. Nah, isinya dzalik adalah itu tadi. Alfa halil fa'il aslul marfu'at awil mubtada. Saya ngaji nggak pernah main-main. Saya bahas tuntas. Roy Jabir, angkat kepala lu. Artiin. Diangkat tegak dirinya. Ngaji pelontat pintar nggak resep gua mah. Kalau ustaz yang lain diantepin lu, kalau gua mah kagak dah. Bisa mengerti maksudnya kan? Supaya tegas gitu loh. Nah, khilafan ini isimnya ana ya. Narkibnya kan seolah-olah fa'il. Loh gitu loh maksudnya. Maka bermula jawabnya anna fi dzalika, sesungguhnya sesungguhnya itu di dalam masalah itu, yaitu halil fa'ilu aslul marfu'at awil mubtada. Apa yang anna khilafan? Nyambung nggak? Jadi menempatkan tarkib sebenar-benarnya. Kalau kalian ngajinya seperti itu, pasti kalian akan tekun. Karena paham. Kenapa ada orang-orang malas model seperti ya Rehan, ya kan, Habibi, ya karena nggak paham. Kalau kalian ngajinya paham, maka dengerin naskah. Lu ngantuk lagi, ngantuk lagi. Ini orang udah disuruh wudhu masih ngantuk aja kan? Nah, iyalah biar berdua. Lu udah nggak ngantuk nggak? Ya udah duduk. Oh, gantian. Biar yang diri kan seolah-olah satpam. Ya, bukan lagi satpam, satpam. Coba itu. Ngerti sendiri. Jadi kalau membaca kitab nggak usah takut. Andaikan salah, baca aja kesalahannya, nanti dibenarkan. Nah gitu loh. Tapi jangan lu lipat-lipat. Marfuat, sim doang dengarannya. Ya kan? Nah yang jelas biasa kan udah berdoa sebelum ngaji. Wahlul uqdatam min lisani. Itu penting. Lu pinter kayak apa? Tapi menyampaikannya nggak bisa. Itu kendala. Maka kenapa Nabi Musa mempunyai jubir? Yaitu adiknya Nabi Harun. Karena Nabi Musa jadil. Gara-gara waktu masih anak-anak makan bara. Ini untuk membuktikan kalau Nabi Musa memang masih anak-anak polos.
ada bara bukan dijauhi, dimakan. Dari makan bara itu kan lidahnya luka. Lukanya lidah itu membuat orang cadel. Paham maksudnya? Maka penting loh supaya kalian bisa menyampaikan. Begitu loh. Walaupun kadang-kadang orang gagu itu, saya dulu pernah ikut jamaah tabligh. Ada orang gagu menyampaikan iman kepada Allah. Ya Pak. Ada orang sholat nggak mau sholat. Ada orang puasa nggak mau puasa. Nanti akan diazab oleh Allah, dimasukkan ke neraka. Menggambarkannya neraka api membara. Itu bisa membuat jamaah yang ada nangis semua. Lu ngantuk Bil, bilangin, pokoknya jangan resek kalau disuruh istirahat. Itu penting situ. Oke, lanjut. Oh, baru jam berapa? Faminhum. Udah datang belum Yusuf? Belum. Saya lanjut sambil nungguin Yusuf. Faminhum, maka itu di antara, walaupun min itu dari, tapi lebih tepat maka itu di antara ulama, gitu loh. Faminhum, maka itu di antara ulama man bermula. Nah, itu man, gitu loh. Bermula orang qala yang berpendapat siapa man innal fa'ila. Tuh, tolong sebelum kamu lanjut. Itu kan tadi sebelumnya fal jawabu anna. Akan anna hamzahnya dibaca fathah anna. Iya kan? Nah, perhatikan itu maksudnya mumpung nempel. Faminhum man qala innal fa'ila. Itu masalah. Kalau timbang Bapak Ustadz Abdul Rosid aja, center tuh. Oh. Wah iya kan, belum tentu bisa membedakan kapan inna dibaca kasroh hamzahnya dan kapan anna dibaca fathah hamzahnya. Ini contoh. Nah, kenapa fal jawabu anna fi dzalika itu anna, karena bisa dimakal khobar. Nah, gitu loh. Sementara kola innal fa'ila, karena inna jatuh setelah lafaz kola. Mau kola ya kulu, koil, kaul, makul, kul. Maka kul in kuntum, bukan itu sih, bukan inna tapi in ya. Umpamanya kul innal mautal ladzi tafirruna minhu, itu. Jelas sih maksudnya. Itu perlu, dan itu kalian akan paham apabila betul-betul meresapi. Begitu loh, ngajinya dengan mahabbah, ngajinya dengan cinta. Cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama. Karena hanya dengan ilmu nahwu Al-Quran bisa dijaga. Maka kalian mengaji nahwu karena ingin menjaga kemurnian Al-Quran dari tahrif, dari diselewengkan, dipalsukan oleh orang-orang yang memusuhi Islam. Maka mulia tujuan ngaji nahwu. Nyambung itu. Itu maksudnya, yo. Innal fa'ila, sesungguhnya fa'il, aslun itu asal. Maksudnya asal apa? Aslul marfu'at. Nyambung kan? Andre? Ngantuk melulu lu. Lianna amilahu. Iya. Karena sesungguhnya amalnya. Amilnya, orang amil, kenapa lu baca amal sih? Aneh. Karena sesungguhnya amilnya fa'il. Nah iya, kan jelas amilah, itu bacanya kok amil bukan amal. Labdiun itu masa lapat labdi. Labdiun itu yang bangsa lapat, masa lapat itu ada tersurat. Fi'il itu kan lafzi, ngerti kan? Ayo. Wahwa, dan bermula amil lafzi. Amil labdi. Aqua. Tuh, lu sukanya aqua apa fit? Lu aqua itu ada dalam kitab. Aqua itu. Lu iya kan? Ayo. Aqua lebih kuat. Itu lebih kuat.
Alah udah ngantuk juga kebu kenongok lu. Min ghairihi, dari selainnya. Daripada itu minnya mufaddal aleh kan baru kok mingkem gua. Ya udah salah lagi baik. Min ghairihi, daripada selainnya. Ya amil lafzi. lafzi. Nah, iya. Nah, pembandingnya itu wal mubtada'u amiluhu maknawiyun. Wal mubtada'u, dan bermula mubtada, amiluhu itu bermula amilnya mubtada, iya, maknawiyun itu yang mangsa maknawi. Oke, udah titik sini dulu. Udah gak usah center down, lihat kan di sono. Timbul pertanyaan. Kan gitu tadi. Kan pertanyaannya tadi, fa'il itu lebih kekuatan mana dibanding mubtada? Atau fa'il itu asal atau sumbernya isim yang dibaca rofa atau mubtada yang menjadi sumber marfu'at? Dijawab itu khilaf. Karena khilaf kan perbedaan pendapat. Maka faminhum man qala innal fa'ila aslun. Di antara ulama ada yang berpendapat fa'il itu adalah aslun, aslinya isim-isim yang dibaca rofa sentral, maksudnya aslun. Kenapa? Nah itu alasannya li anna amilahu lafziyun wa huwa aqwa min ghairihi. Karena amilnya fa'il itu lafzi. Ja'a zaitun, yang merofakkan zaitun siapa? Ini gua tulis, mau nggak mau dah. Ini ada nggak contohnya? Kali ada di sana. Oh nggak ada. Nih, gua di sini aja dah. Ja'a zaitun, perhatikan supaya kalian langsung paham. Zaitun dibaca apa nih? Rofa sebagai fa'il. Atau mungkin udah nggak apa-apa dah. Fa yang merofakkan zaitun apa? Ja'a. Ja'a ini apa? Fi'il kan? Kelihatan apa enggak? Kelihatan. Lah umpamanya ada lafaz zaitun qaimun. Bermula zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Zaitun dibaca apa? Enggak dibaca apa? Rofa tuh. Kan sama-sama rofa. Cuman rofanya zaitun, bukan fa'il tapi mubtada. Yang merofakan mubtada apa? Ibtida amil. Ya karena zaid menjadi zaitun qaimun, zaid ini menjadi permulaan kalam. Amilnya zaitun dalam kalimat ja'a zaitun itu amil lafzi. Yaitu ja'a, kelihatan. Oke, nyambung. Sementaranya zaitun qaimun, amilnya zaitun itu adalah maknawi. Lafziyun itu tersirat, jelas, tersurat. Kalau maknawiyun tersirat, abstrak, nggak kelihatan. Lu mana sih amilnya? Ya nggak ada. Orang amilnya maknawi kok. Nah, amil lafzi itu lebih kuat daripada amil maknawi. Itulah alasannya kenapa ada yang berpendapat yang menjadi sentral pokok isim yang dibaca rofa itu adalah fa'il. Nyambung. Paham Aska? Lu berdiri biar melek. Lu Dik, paham gak? Lu jangan sampai gua ngapus papan tulis gua olesin ke pipinya nih, masih ngantuk melulu nih. Nyambung kan? Nah itu kudu paham. Oke lanjut. Sedikit lagi. Minhum, dan itu diantara ulama Ya. Man bermula orang, qala yang berpendapat siapa man, innal mubtada'a, sungguhnya mubtada, aslun itu asal, li'annahu, Ya maksudnya asal itu asal apa? asal, Aslul marfu'at, asalnya isim-isim yang dibaca rofa itu maksudnya biar paham. Mubtada asal bagaimana?
Ya asal aja Pak, asal-asalan. Nggak nyambung lu berarti. Paham kan? Nah itu kan muaranya ke yang paling atas tadi. Halil fa'ilu aslul marfu'ati awil mubtada'u. Oke? Nah itu kuncinya. Gitu loh, ayo. Li'annahu karena sesungguhnya mubtada Mutaqaddimun itu lafaz yang mendahului. Itu lafaz yang mendahului. Kalau mutaqaddamun ya boleh, itu lafaz yang didahulukan. Ande ngantuk mulut kecil-kecil lu, ande ampun dah. Ayo. Wayuh tamu dan dianggap penting. Wayuh tamu dan dianggap penting apa? Bihi dengan mubtada. Nah, menurut ulama yang lain mengatakan yang asal itu mubtada yang asli. Maksudnya aslul marfu'at. Kenapa? Li'annahu mutaqaddimun. Karena mubtada selalu terdepan. Kayak maha. Loh ya enggak? Kayak yang selalu terdepan apa? Ya maha kata siapa? Kalau Ustazah Rosiho. Loh iya apa enggak? Tuh. Ini ulama yang satu mengatakan begitu pendapatnya. Kenapa mubtada lebih utama? Mutaqaddimun wa yuhtammu bi dan dianggap penting. Oh. Ya kan ada dua pendapat. Yang satu mengatakan fa'il adalah aslul marfu'at. Alasannya amilnya fa'il adalah amil maknawi. Amil maknawi lebih utama dibanding amil lafzi. Amil lafzi lebih utama dibanding amil maknawi. Sementara mubtada amilnya adalah amil maknawi. Ini satu pendapat. Pendapat yang kedua, mubtada yang paling utama. Kenapa? Lalu buktinya didahulukan zaidun qaimun. Zaidunnya didahulukan mutaqaddim atau boleh mutaqaddam. Didahulukan wayuh tamubi dan dianggap penting karena didahulukan. Nyambung nih. Nah kan ini khilaf, maka nggak boleh ngotot. Yang paling benar adalah fa'il yang nggak bisa karena masing-masing mempunyai alasan. Nah disinilah sumber utama toleransi. Nyambung? Jangan ngotot. Saya yang terbaik. Oh, iblis berarti. Nah kan kata iblis begitu, ana khairun minhu. Ya gitu loh. Itu yang dimaksud. Belum datang Yusuf. Belum datang apa dia? Ya udah kalau saya terusin lu panas lu. Nah ini tolong diperhatikan karena ini udah back to nature. Kalau kemarin 2 hari sama yang tadi lah permulaan itu kan masih ada iklan tajwid. Walaupun tajwid pun sebenarnya rangkaian bagian daripada ilmu nahwu begitu loh. Oke, ya udah nggak apa-apa besok dilanjut. Ini besok lu pada sekolah emang kalau asar. Oh iya mundiri kan sekolah. Kalau enggak gini aja dah. Kalau memungkinkan asar biar terisi, masih ada ngaji kayak bulan puasa kemarin. Tapi kita nggak ngaji, nggak baca risalah ya Zaitun. Saya maunya kalau ngaji nahwu itu kalian semua ikut. Dalam arti yang kalian sekolah pagi ya udah pulang, yang sekolah sore pun udah pulang kan gitu. Nah, tapi habis asar kan ada banyak waktu. Kita tetap berdayakan. Ya nanti lihat sikon lah. Ini kan masih belum stabil karena habis lebaran. Kalau bisa habis asar nanti apakah ngajinya? Ya nanti apa-apa habis asar yang baca Kevin umpamanya. Lu walaupun tinggal 2 bulan lagi diperdayakan yang bener loh. Kecuali lu mau tobatan nasuha, kapok, tekok. Lu gak mau rubah total. Kembali ke fitri. Emang pacar lu fitri udah? Kan lebaran katanya kembali ke fitri. Ya, kali lu kembali ke fitri, Andre. Ya, Andre kembali ke fitri. Ya, Odon kembali ke fitri. Itu fitri. Ya kan? Kan lebaran kembali ke fitri ya. Orang anaknya Bang Aris kok fitri juga kan begitu kan. Nah
nggak apa, yang ada aja udah aal didengerin sih pun ini mainan mulu panjul emang. Maksudnya kalau ini mengisi waktu habis asar ngaji, bisa taklim, bisa duratun nasihin, bisa juga taklim ya kan, atau kalau perlu mungkin nanti menambah kitab lah umpamanya, ya nggak apa-apa, emang harus semangat ngaji loh, mau ngapain. Terus sekolah pagi apa siang, Kir? Ya kalau pagi udah pulang ikut ngaji, jangan kayak Habibi. Kalau Habibi lagi mainan tai kucing mulu dia, udah biarin dah. Lu masuk siang apa pagi Habibi? Ya ngaji di rumah mulu, mainan sama tai kucing ya. Kan lu juga ikut ya? Lu sekolahnya siang, ya nggak apa-apa, nggak usah sekolah kalau malam berarti, cuma jangan malas-malasan. Lu kelas berapa emang? Oh kelas 4. Temennya siapa di sini? Oh nggak ada lah, kan adik udah boyong. Ya, oke. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.